Sudah 2 hari aku tidak pulang. Entah bagaimana nasib istri dan anakku. Kemiskinan ini membuatku putus asa. Ingin mati saja rasanya. Bagaimanapun caranya, aku harus kaya. Aku muak dengan cemooh orang tentang keluargaku. Aku bosan dengan kemiskinanku. Apapun jalannya, pasti akan aku tempuh. Perjalanan ini harus membuahkan hasil. Aku harus menemui Eko, sahabat yang aku kenal. Baru beberapa tahun yang lalu nasibnya sama sepertiku. Tapi kini ku dengar dia sudah memiliki rumah mewah di daerah Sumatera. Tolong aku sahabat, tolong bantu aku keluar dari kemiskinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam sehat selalu bagi sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam yang sunyi ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram dari tanah Sumatera. Ya, ini adalah cerita tentang seseorang yang bernama Bayu, yang berusaha merubah nasib dengan jalan pintas. Awalnya, Bayu adalah seorang pengusaha. Ia bergerak di bidang jasa event organizer. Karena salah bergaul, dia pun terjebak dengan dunia narkoba. Kesehariannya dia habiskan untuk berkumpul dengan teman-temannya, hingga melupakan bisnisnya. Beberapa temannya sudah hidup di balik jeruji besi. Beruntung, waktu penangkapan terjadi, Bayu sedang tidak ada di tempat. Namun, ketika sadar akan kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Beberapa event telah gagal dia tangani, dan akhirnya klien-kliennya meminta ganti rugi atas semua kegagalan acara mereka. Mobil, motor, bahkan rumah dia jual untuk mengganti semua kerugian atas kelalaiannya itu. Ya, itulah yang terjadi kepada Bayu. Semua teman-teman yang sempat membantunya dalam berbisnis pergi meninggalkan Bayu yang sedang mengalami kebangkrutan. Kini, Bayu dan keluarga kecilnya harus tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang terjadi saat itu. Di tengah keputusaasaannya, Bayu ditelepon oleh sahabat kecilnya yang bernama Eko. Lalu Bayu menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Tidak disangka, Eko memberikan informasi yang membuat Bayu bersemangat tentang jalan pintas menuju kekayaan. Berhasilkah Bayu mewujudkan keinginannya? Dan kejadian apa yang akan menimpa Bayu nantinya? Jangan kemana-mana, simak terus kisahnya. Dalam cerita ini, Bang Fawa akan menceritakan langsung dari sudut narasumbernya. Namaku Bayu. Kejadian ini aku alami antara tahun 2010 hingga 2011. Aku adalah seorang kepala keluarga yang gagal. Gagal memberikan kehidupan yang layak bagi keluargaku. Setelah aku bangkit dari jeratan narkoba, aku pikir semua akan kembali normal seperti dulu lagi. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapanku.
Semakin lama hidupku semakin hancur. Hutang-hutangku pun semakin menumpuk. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari saja pun aku harus memutar otak. Di tengah keputusasaanku, aku mendapatkan telepon dari sahabatku yang bernama Eko. Dia sekarang sudah sukses dan menjadi orang kaya di daerah Sumatera Utara. Dia lalu menyuruhku untuk menemuinya dan berjanji akan mengubah nasibku 180 derajat. Semoga Eko bisa menepati janjinya dan memberikanku jalan pintas menuju kekayaan. Hari ini cuaca begitu panas. Sudah 4 botol air mineral aku habiskan selama berada di dalam bis. Sumatera Utara, itulah tujuanku. Perjalanan dengan menggunakan bis ini diperkirakan memakan waktu 3 hingga 4 harian dari Jakarta. Setidaknya itu informasi yang aku dapat dari kondektur bis. Semoga tidak ada masalah dalam perjalanan. Penumpang dalam bis ini sangat ramai. Semua bangku telah terisi oleh penumpang. Aku duduk di samping bapak-bapak yang sepertinya mulai agak kepanasan dengan udara di dalam bis. Orang tua itu lalu membuka bajunya, menyisakan kaos dalam yang aromanya langsung menusuk ke dalam otakku. Belum lagi suara tangisan anak kecil yang terdengar memecah gendang telingaku. Sebaiknya aku berada di smoking room sebentar. Bisa muntah lama-lama di samping bapak-bapak ini. Permisi pak, mau ke belakang dulu merokok? Kataku yang langsung bangkit dari tempat dudukku. Oh iya mas, silakan. Aku berjalan ke sebuah ruangan yang berada di belakang bis, dengan gagang pintu yang sudah patah. Akhirnya aku berhasil membuka pintu itu. Lihat, gak orang pemuda sedang berbincang-bincang sambil sesekali menghisap rokoknya. Bisa pinjam koreknya mas? Tanyaku pada mereka. Edit, mana karcismu? Kata salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk. Ini bang, kau pakailah. Salah seorang dari mereka memberikanku sebuah korek gas. Bisa pinjam koreknya mas? Tanyaku kepada mereka. Edit, mana mancismu? Kata salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk. Ini bang, kau pakailah. Salah seorang dari mereka memberikanku sebuah korek gas. Mancis? Bahasa apa itu mas? Tanyaku sambil menyalakan rokokku. Oh, di Medan, tempat kami, korek api itu mancis bang, jawab pria bertubuh gemuk itu. Oh gitu ya. Baru tahu saya. Oh iya mas, kenalin nama saya Bayu, kataku sambil menjulurkan tangan kananku. Saya Jeffrey bang, ini Adit, dan itu si Ruben, kata pria bertubuh gemuk itu yang aku ketahui namanya adalah Jeffrey. Kami berempat berbincang-bincang selama perjalanan. Jeffrey lebih banyak memberikanku informasi seputar Sumatera Utara kepadaku. Sementara Ruben, pria berkulit agak gelap itu, sedang berusaha memejamkan mata di barisan kursi paling belakang, mana tempat barang-barang penumpang disimpan di situ. Kami terus asyik mengobrol, dan sesekali Adit menyela perkataan Jeffrey yang menurutnya kurang tepat. Di Sumatera Utara itu, durian yang paling enak adalah di daerah Sidikalang bang. Mantap lah pokoknya. Dan gadis-gadisnya juga bikin gak mau pulang. Kata Jeffrey. Gadisnya yang terkenal itu di Pematang Siantar boy, kata Adit menyela. Ya sama saja lah, gadis-gadis Medan itu mantap-mantap bang pokoknya, kata Jeffrey. Aku hanya mendengarkan informasi yang kadang tidak berfaedah dari Jeffrey, dan sesekali tertawa
karena perdebatan konyol mereka berdua. Tidak terasa mengobrol dengan mereka, tiba-tiba di tengah jalan bus yang kami naiki mendadak mogok. "Ah, begini kan jadinya kalau naik bis ini. Sudah ku bilang naik bis lain, beda-beda dikit tak masalah lah," gerutu Jeffrey. "Sudah gratis, mengeluh pula kau," kata Ruben yang sudah bangun karena bis berhenti. Beberapa penumpang turun untuk mengecek penyebab bis berhenti, termasuk kami berempat. Karena kondisi sudah malam dan bis kami mogok di jalan yang kurang pencahayaan, Adit menyalakan senter HP-nya, Nokia 1280 yang saat itu masih populer di zamannya. Terlihat sopir dan kondektur bekerja sama mengotak-atik mesin mobil. Aku dan yang lain menunggu di pinggir jalan. Karena rokokku sudah habis, terpaksa aku meminta rokok si Jeffrey untuk menghilangkan rasa jenuhku karena menunggu bis bisa hidup lagi. Setelah agak lama menunggu, akhirnya mesin bis hidup kembali. Kami semua naik ke dalam. Aku kembali duduk di samping bapak-bapak yang bau badannya sangat menyengat. Bukan pusing karena perjalanan jauh, malah mabuk karena bau badan dia. Ah, sial, batinku. Singkat cerita, setelah 3 hari dalam perjalanan dan beberapa kali berhenti di tempat istirahat, bis kami sampailah di kota Medan. Aku berpamitan kepada 3 orang itu, dan kulihat mereka langsung berlalu dan menghilang dari pandanganku. Seperti arahan Eko ketika sampai di Medan, aku harus menghubunginya agar bisa dia jemput. Maka aku segera menelpon dia. "Halo bro, aku sudah di Medan nih," kataku. Oke. Kamu tunggu aja di situ ya. Makan-makan aja dulu sambil nungguin gua," kata si Eko. "Oh, oke deh. Saya tunggu ya," kataku. Aku lalu pergi ke warung makan Padang yang ada di pol bis itu dan langsung memesan nasi beserta lauk paunya. Selesai makan, aku kembali menyalakan rokokku dan teringat wajah istri dan anakku. Apa kabarnya mereka di sana? Jika aku mau telepon, maka aku harus menelpon kakak iparku karena istriku tidak memegang HP. Sedangkan kakak iparku sekarang sangat membenciku. Sabar ya sayang, aku pasti pulang membawa hasil dan akan aku bungkam mulut mereka yang sudah menghina kita. Ketika asik merokok, aku melihat sebuah mobil berhenti tepat di rumah makan ini. Dan seorang pria turun dengan mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat dan sepatu sneaker yang melekat di kakinya. Muda yang berambut agak ikal dengan lesung pipit ini adalah Eko, sahabatku. "Eko," kataku. "Hahaha, gimana kabar kamu, Bay?" "Wih, makin keren aja lu, bro," kataku yang tidak mempedulikan pertanyaannya. "Ah, bisa aja lu. Lu udah makan?" tanya Eko. "Udah, baru saja selesai," jawabku. "Udah bayar belum?" tanyanya. Belum? Emang mau langsung jalan?" "Berapa dah?" kata Eko kepada pelayan rumah makan itu. "Semuanya 35.000, kata pelayan itu. "Nih, ambil saja kembaliannya," kata Eko yang memberikan uang 50.000 kepada pelayan itu. "Gak usah bro, pakai uang saya saja nih," kataku. Udah, ayo langsung jalan. Udah mau malam juga nih," kata si Eko. Sepanjang perjalanan, kami terus membicarakan masa remaja kami. Eko adalah teman sekelasku waktu SMA. Dia adalah salah satu sahabat baikku. Sesekali aku terus mengandangi kota yang belum pernah aku datangi. Dan sesekali pula aku menyinggung tentang kehidupan Eko sekarang. Informasi yang aku dapat waktu itu
adalah bahwa Eko telah menikah dengan anak orang kaya. Dan dari mertuanya lah dia mendapatkan modal untuk membuka usaha kuliner di Medan. Eko ini memang masih keturunan Medan. Ayahnya Jawa dan ibunya asli Medan. Dulu waktu tinggal di Jakarta, ayahnya membuka usaha bengkel motor. Lalu ketika ayahnya meninggal, Eko balik ke Medan bersama ibunya. Beberapa tahun yang lalu, gua juga miskin abis, bro. Gua kerja di perkebunan sawit, bawa-bawa sawit, pakai motor butut. Karena capek hidup susah, aku pun nekat nyari-nyari info biar cepet kaya, kata Eko sambil terus sibuk memutar-mutar setir mobilnya. Karena jalan yang kami lewati memang berliku-liku. Terus gua ketemu sama orang tua. Bener-bener udah tua. Bahkan beberapa orang bilang usianya udah lebih dari 100 tahun. Nah, dia kasih gua sesuatu yang nanti bakal gua kasih ke elo, kata dia. Karena itulah gua bisa dapetin anak gadis si pemilik kebun kelapa sawit terbesar di daerah gua. Aku hanya diam sambil memutar-mutar otakku. Dia mau kasih itu cuma-cuma ke saya? Masa iya dia sebaik itu? Setelah beberapa lama, sampailah kami di sebuah rumah mewah. Rumah 2 lantai itu dikelilingi pagar yang terbuat dari tralis besi. Lalu Eko membunyikan klakson mobilnya. Nampak seorang security keluar dari posnya dan membukakan pintu pagar untuk kami. Gila lo bro, udah hebat kamu sekarang, kataku. Eko hanya tersenyum dan mengangkat sebelah tangannya kepada security itu, lalu memasukkan mobilnya ke garasi. Kami berdua turun dari mobil dan Eko melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Aku mengikuti dia dari belakang, sambil terus mengagumi rumah beserta perabotan-perabotan mahal yang menghiasi rumah ini. Mau minum apa lu, Bay? Tanya Eko. Apa sajalah, jawabku yang langsung duduk di atas sofa empuk di ruang tamu. Eko lalu membawakan 2 botol minuman dingin yang ditaruh di atas meja. Kami lalu mengobrol panjang lebar malam itu. Dan di tengah perbincangan, Eko memberikan sesuatu yang membuat hidupku berubah setelah itu. Nah, ini bakal aku kasih ke kamu. Kalau kamu gak kaya, kamu boleh hina-hina aku lah. Lalu Eko melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Batu cincin itu begitu indah, biru, dan sangat berkilau. Ringnya terbuat dari perak dan dihiasi motif yang sangat serasi dengan keindahan si batu. Lalu Eko melepaskan cincin itu dan memberikannya padaku. Pakai ini, tenang aja bro, kata Eko. Aku lalu memakai cincin itu dan terasa seluruh badanku hangat seketika. Ring cincin ini agak panas saat pertama kali aku pakai. Awalnya gua juga gitu, pakai aja terus, ntar juga biasa lama-lama, kata si Eko. Suasana di rumah Eko sangat sunyi. Walaupun rumah ini besar dan mewah, namun aku tidak melihat istri dan anaknya. Di tengah perbincangan kami, terdengar suara mobil memasuki garasi rumah Eko. Tidak berapa lama nampak seorang wanita cantik dengan rambut sebahu dan memiliki kulit yang putih bersih. Lalu wanita ini menyapa kami. "Pak, ini kawan kamu itu ya?" Perempuan itu menghampiri kami. "Iya mah, kenalin, ini Bayu," kata Eko. Aku lalu berdiri dari dudukku dan menjulurkan tangan kananku. "Bayu," kataku. "Milta," jawab wanita itu ramah. "Ah, aku langsung ke kamar aja ya, lelah banget,"
Oh iya, aku nggak sempat masak, jadi aku beli makan di jalan buat kamu, kata perempuan itu sambil menaruh satu bungkusan di atas meja makan. Ah, ya mah, kamu istirahat aja duluan, kata Eko. Nampak wanita itu memasuki kamar, lalu menutup pintunya lagi. Hebat benar cari istri kamu bro, kataku. Hahaha, bisa aja loh, kata Eko. Ngomong-ngomong, anak kamu mana? Tanyaku kepada Eko. Oh, anakku meninggal bro, sakit kayaknya, kata Eko santai tanpa memperlihatkan rasa sedih sama sekali. Oh iya bro, malam ini lo istirahat aja. Besok pagi kita berangkat ke orang tua yang sudah saya ceritakan tadi ya. Dia itu orang Jawa, tapi udah lama di Medan. Dari sebelum merdeka malah, kata Eko. Oh, aku pikir tanpa kesana sudah bisa bro. Kan cincinnya udah kamu kasih ke saya, kataku sambil mengusap-usap cincin itu. Ya belum bro. Nanti bakal ada ikatan kontrak antara lo sama penunggu nih cincin. Nah, si mbak itu yang bakal nuntun lo nanti, kata Eko. Ikatan kontrak gimana maksud kamu? Kataku. Kamu mau cepat kaya kan? Kamu pingin usahamu maju lagi kan? Katanya kemarin apapun bakal kamu lakuin, kata Eko terdengar membangkitkan memoriku soal kehidupanku yang susah dan selalu diremehkan. Oh iya kok, apapun bakal aku lakukan. Udah hancur banget hidupku, kataku. Nah gitu dong, tekad lu harus kuat bro, jangan mundur apapun yang terjadi, hahaha, kata si Eko. Ya udahlah, kamu istirahat saja sono, kamar kamu udah saya siapin di atas, yang pojok itu ya, kata Eko sambil menunjuk sebuah pintu berwarna coklat yang berada di lantai 2. Oh oke, terima kasih ya. Aku lalu mengambil barang-barangku dan menuju ke kamar yang Eko tunjukkan tadi. Terlihat Eko mengambil bungkusan yang tadi ditaruh istrinya di atas meja makan, lalu masuk ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Aku berjalan menaiki tangga yang berada di sudut kanan rumah ini. Ketika menaiki tangga, aku merasa ada sesosok bayangan yang mengikutiku. Namun, ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku terus melanjutkan langkahku dan kembali membulatkan tekad untuk satu tujuan, kekayaan. Aku harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan nyawa sekalipun jika memang itu taruhannya. Tekadku sudah bulat. Aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Aku harus memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Sesampainya di dalam kamar, aku meletakkan barang-barangku di atas meja. Ada sebuah kasur ukuran 1 orang dan sebuah lemari kayu yang masih kosong. Nampaknya ini memang kamar khusus tamu atau saudara yang ingin menginap, pikirku. Di dalam kamar itu juga terdapat 1 buah bangku yang terbuat dari kayu dan sebuah meja bulat yang aku gunakan untuk menaruh barang-barangku tadi. Aku lalu mengganti pakaianku dan bersiap untuk tidur. Namun, ketika hendak memejamkan mata, aku melihat seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Aku langsung duduk dan memastikan apa yang barusan aku lihat. Namun, lagi-lagi bayangan itu menghilang. Mungkin cuma firasatku saja, pikirku yang kembali mencoba untuk tidur. Aku lalu kembali memejamkan mata dan terus membayangkan istri dan anakku di rumah. Sampai tak terasa, mataku terasa berat dan sangat mengantuk. Mungkin karena lelah, akhirnya aku pun tidur. Esokan paginya, sayup-sayup,
Aku mendengar suara ketukan pintu kamarku. Baik, hai. Terdengar suara Eko yang berusaha membangunkanku. Ya kok, kataku yang masih sedikit mengantuk. Aku lalu berjalan menuju pintu. Ketika aku buka pintu kamarku, terlihat Eko menyambutku dengan senyum khasnya. Udah jam 8 bro, mandi sono. Habis itu sarapan, biar langsung jalan kita, kata Eko. Oh, iya, kataku. Gua tungguin di bawah ya, kata Eko sambil berlalu. Aku lalu mengambil handuk serta pakaian ganti yang aku bawa dalam ransel. Aku lalu menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamarku. Selesai mandi dan berganti pakaian, aku segera menuju lantai bawah. Lihat Eko sedang duduk menonton TV di ruang tamu. Makan sono, udah disiapin tuh sama istri gua, kata Eko. Lah, istrimu mana? Kataku sambil menuju meja makan dan langsung menuang beberapa lauk pauk ke atas piring. Udah pergi dia dari tadi. Biasalah ngatur-ngatur nanak-nanak di resto. Setelah menghabiskan sarapan, aku bergabung dengan Eko di ruang tamu dan menyalakan sebatang rokok. Kami berbincang-bincang seputar cincin ini. Gini Bay, ada yang harus kau ketahui dulu sebelum kita berangkat, kata Eko. Orang tua yang bakal kita temui ini namanya Mbah Banu. Dialah yang nanti bakal mempertemukan kamu sama penghuni cincin ini. Cincin ini dihuni oleh jin yang sangat kuat. Sekali kamu melakukan kontrak, kamu gak bisa batalin sampai selesai masa perjanjian lo sama jin ini, kata Eko menjelaskan. Berapa lama kok? Tanyaku. Ya 7 kali di bulan Suro, jawab Eko. Berarti kamu udah 7 tahun make ini dong, tanyaku. Saya baru 3 tahun, Bay, kata Eko. Ada cara untuk mutusin perjanjian sih. Lo harus cari orang yang punya kemauan kuat mau kaya, tapi setelah pemilik yang lama udah kasih persembahan ke dia, kata Eko. Maksud lo tumbal? Tanyaku. Iyalah. Pertama, dia bakal ambil orang yang paling lo sayang. Dan berikutnya, ketika lo banyak uang, lo harus baik sama seseorang. Dan ketika dia makan hasil kekayaan lo, anak atau orang yang dia sayang bakal jadi tumbal berikutnya dari si jin, kata Eko menjelaskan. Lo paham gak maksud gua kan? Ya, ngerti kok, ngerti, jawabku pelan. Aku masih memikirkan tentang anak dan istriku. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Anakkulah orang yang paling aku sayang. Aku menjadi sedikit ragu setelah tinggal selangkah lagi menuju keinginanku. Inilah pesugihan. Ada banyak macam dan jenisnya. Namun intinya tetap sama. Mereka pasti minta tumbal. Woi, kamu kenapa ngelamun? Kamu mau mundur, Bay? Suara Eko terdengar agak sedikit marah. Enggak lah, ngapain aku jauh-jauh sampai sini kalau ujung-ujungnya mundur? Kataku yang berusaha menguatkan tekadku lagi. Ya udahlah, yuk kita berangkat, kata Eko yang langsung menuju garasi. Aku mengikuti dia dari belakang, sambil sesekali melirik ke arah cincin yang aku kenakan. Setelah kami berada di dalam mobil, lihat security sibuk membukakan pintu gerbang yang besarnya 2 kali tinggi badanku. Perjalanan kali ini agak memakan waktu. Setelah melalui beberapa perkebunan sawit dan perbukitan, akhirnya kami memasuki jalan perkampungan. Aku pikir rumah Mbah Banu berada di antara perkampungan ini. Ternyata mobil kami masih harus terus melaju melewati satu perkebunan karet lagi.
Udah deket nih, Bay, kata Eko. Kami tiba di salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sekeliling rumah itu masih terdapat pohon-pohon besar. Aku melihat seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua sekali. Badannya agak kecil karena termakan usia dan mengenakan sebuah tongkat sebagai penyangga tubuhnya yang sudah lemah. Pria tua itu duduk bersama seorang nenek yang aku yakin adalah istrinya. Lalu Eko turun dan menghampiri mereka berdua. Aku terus mengikuti Eko dari belakang. "Ah, ini saya Eko, dan ini kawan saya Bayu," kata Eko. "Iya, Mbah ingat kamu. Dan ini belum 7 tahun kan semenjak kamu datang," kata lelaki tua itu. Aku melihat nenek yang duduk di samping Mbah Banu ini terus memperhatikanku dengan serius. "Iya, Mbah, makanya saya ajak kawan saya untuk..." Belum selesai Eko bicara, lelaki tua ini memotong. Cukup. Mbah sudah ngerti mau kalian. Duduk." Lelaki tua ini menyuruh kami duduk. Di samping mereka terdapat bangku yang terbuat dari batang kayu yang disusun rapi. Lalu aku dan Eko duduk dan menunggu kata-kata yang akan diucapkan dari mulut Mbah Banu. Nenek itu bangun dan masuk ke dalam rumah. Aku terus memandangi sekeliling rumah ini. Sebuah rumah yang berada di antara pohon-pohon besar. Posisi rumah ini berada di atas tanah yang agak tinggi. Di sebelah kanan rumah terdapat sebuah kolam yang airnya agak keruh. Tidak berapa lama si nenek keluar dan membawa beberapa gelas berisi minuman. "Ah, diminum dulu," kata Mbah Banu. Kami langsung mengambil sebuah gelas dan meminumnya. Walaupun saat itu aku tidak begitu haus. Namun untuk menjaga perasaan Simbah, aku pun meminumnya. "Siapa namamu tadi?" tanya Mbah Banu sambil menunjuk ke arahku. "Saya Bayu, Mbah," kataku sambil menundukkan kepala. "Sudah tahu semua resikonya?" "Sudah, Mbah. Saya siap dengan segala resikonya," kataku yang sebenarnya masih teringat wajah anakku. "Nanti malam kita akan mulai. Dan kamu juga harus ikut untuk melepas perjanjianmu," kata Mbah yang sekarang ucapannya mengarah ke Eko. Dalam, Mbah," kata Eko yang menggunakan logat Jawa halusnya. Waktu berjalan begitu lambat. Kami berbincang-bincang dengan Mbah Banu. Di tengah perbincangan, Mbah Banu lalu pergi. Beliau pergi untuk menyiapkan beberapa syarat yang harus ada ketika ritual nanti. Sebelum pergi, Mbah Banu sempat berpesan agar jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan, apapun yang terjadi. Lalu Mbah Banu pergi bersama si nenek. Tinggallah aku dan Eko di rumah ini. Eko lalu membaringkan tubuhnya di atas balai bambu yang ada di samping kolam. Dan setelah beberapa lama, akhirnya dia tertidur. Sementara aku masih asik menikmati keindahan batu cincin yang baru saja aku terima dari Eko kemarin. Ketika aku sedang memutar-mutar cincin, aku melihat dengan jelas seorang anak kecil di seberang kolam. Ia memberikan senyum dan menunjuk ke arah hutan. Anak kecil yang aku lihat ini seperti anak normal pada umumnya. Tidak ada keanehan dalam benakku saat itu. Dia lalu berjalan dan menoleh ke arahku sambil kembali menunjuk ke arah hutan. Tanpa sadar, kakiku berjalan mengikuti langkah kaki anak kecil tersebut.
Setelah berada agak jauh dari tempat semula, anak kecil itu menoleh kembali ke arahku. Lalu terlihatlah wajah aslinya yang menyeramkan. Matanya merah dan melotot ke arahku. Dia tertawa keras sekali sampai terlihat gigi-giginya yang berwarna hitam. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku lalu membalikkan badanku dan berlari sekuat tenaga. Sampai di rumah Mbah Banu, aku masih melihat Eko yang sedang tertidur. Kemudian tanpa menunggu lama, aku langsung membangunkan Eko untuk menceritakan apa yang aku lihat. Aku menggoncang-goncangkan tubuh Eko yang saat itu posisi tidurnya membelakangiku. Ketika badan Eko berbalik, betapa terkejutnya aku karena wajah Eko seperti bangkai mayat yang sudah lama membusuk. Terlihat belatung yang berjalan di antara luka-luka di wajah itu. Kedua matanya bolong dan hanya menyisakan darah yang mengalir dari lubang matanya. Aku lalu pingsan dan tidak sadarkan diri sampai Mbah Banu membangunkanku. "Woi, baik. Lo kenapa tadi?" kata Eko yang sudah duduk di sampingku. Sekarang aku sedang berbaring di dalam sebuah rumah. Kondisi rumah ini agak terawat sebenarnya. Namun karena bangunan ini terbuat dari anyaman bambu dan letaknya dikelilingi pohon-pohon besar, tetap saja terlihat angker menurutku. Aku lalu mencoba untuk duduk dan mulai menceritakan semuanya ke mereka. Sudah Mbak bilang untuk jangan memasuki hutan. Kamu bandel juga, kata Mbah Banu. Aku tidak menjawab dan terus memegang kepalaku yang masih agak pusing. Mbah Banu lalu membawa sebuah tampah yang di atasnya sudah ada bunga-bunga segar dan seekor ayam hitam yang sudah dalam kondisi mati. Si nenek berjalan mengikuti langkah Mbah Banu sambil membawa gerabah yang sudah mengeluarkan asap berbau kemenyan. Sebentar lagi kita akan mulai memanggil dia, kata Mbah Banu. Seketika aku sadar bahwa hari sudah malam. Sudah berapa lama aku pingsan ya? Kataku dalam hati. Aku lalu melihat sekeliling. Terlihat dari balik jendela, langit sudah gelap. Dan di dalam rumah, sudah ada beberapa buah lentera yang menggantung di beberapa bagian dinding rumah. Yang itu, tolong dimatikan ya, Nek, kata Mbah Banu sambil menunjuk sebuah lentera yang menggantung tepat di belakang Eko. Ketika lentera dimatikan, pencahayaan mulai berkurang. Walaupun tersisa satu buah lentera yang masih menyala di dapur, kami berempat lalu duduk di setiap sudut ruangan yang aku perkirakan ukurannya 3 kali 3 meteran, mengelilingi tampah yang berada di tengah-tengah ruangan. Terdengar sayup-sayup suara Mbah Banu membacakan sebuah mantra yang aku yakin itu adalah logat Jawa. Mbah Banu lalu menghentikan mantranya dan berpesan agar jangan ada yang memejamkan mata dan lari ataupun teriak saat apapun hadir di tengah-tengah kami. Lalu Mbah Banu memintaku untuk tetap memakai cincin itu kalau rasanya akan panas nantinya. Mbah lalu kembali membaca mantra-mantra. Setelah agak lama, aku merasa seperti ada angin yang datang entah dari mana, dan terdengar suara lemparan-lemparan batu dari atap rumah Mbah. Rotak, rotak, rotak. Aku terus berkonsentrasi dan menyiapkan diriku untuk sesuatu yang akan muncul nantinya. Perlahan,
Asap putih muncul dari tengah-tengah tempah. Lalu, kemudian membentuk suatu sosok pocong yang tingginya sekitar 2 meteran lebih. Kafan yang agak kotor dan sudah tidak berwarna putih itu sangat jelas terlihat olehku. Awalnya, aku sangat takut sekali. Terlebih wajah makhluk ini seperti wajah Eko yang aku lihat sebelum pingsan tadi. Busuk dan mengeluarkan darah. Sesekali aku menundukkan kepala karena rasa takut yang masih tersisa di diriku. Walaupun aku tahu tidak akan terjadi apa-apa juga kepada kami. Setelah agak lama, sosok pocong itu menghilang dan kembali menjadi kepulan asap tebal. Aku kembali mengangkat kepalaku yang sedari tadi agak menunduk, dan masih terdengar sayup-sayup suara Mbah Banu membaca mantra. Tidak berapa lama, aku kembali merasakan angin yang datang. Tapi kali ini udaranya agak hangat. Kemudian muncullah satu sosok hitam berbadan besar. Makhluk ini memiliki rambut yang panjang dan kuku-kuku yang panjang. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bukan main takutnya aku saat itu. Aku kembali terus mengingat tujuanku datang ke sini. Aku mau cepat kaya. Aku mau cepat kaya. Hembusan nafasnya seakan mengeluarkan bau busuk yang hampir membuatku muntah. Lalu tiba-tiba cincin di jariku terasa panas sekali, seakan-akan membuat jariku terbakar. Aku berusaha memberanikan diri untuk tidak memejamkan mata. Aku melihat ke arah cincin yang aku kenakan ini. Cincin ini mengeluarkan asap putih kehitaman. Lalu perlahan makhluk itu menghilang dan suasana kembali normal. Mbah Banu menghentikan mantranya dan terlihat samar-samar nenek bangun dari duduknya dan kembali menyalakan lentera yang tadi padam. Aku berusaha tetap tenang sambil sesekali menggerak-gerakkan kakiku yang terasa agak kram dan kesemutan. Aku lalu menoleh ke arah Eko. Terlihat dia memegangi jari manis tangan kanannya. Raut wajahnya berkeringat dan nampak sekali kalau dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya sedikit terbuka dan gigi-giginya bergemertak saling beradu. Nah, apa dia ya? Pikirku. Mbah Banu lalu menghampiri Eko yang sedang merasakan sakit pada jarinya. Ketika Mbah Banu memegang pergelangan tangannya, Eko memperlihatkan jari manisnya kepada lelaki tua itu. Aku sangat terkejut melihat jari manis Eko. Ada bekas lebam hitam mengelilingi jari manisnya. Lebam itu menyerupai ring dari sebuah cincin. Ya. Tinggal selangkah lagi kamu bisa keluar dari perjanjian ini, kata Mbah Banu. Apa lagi, Mbah? Bukannya saya sudah mendapatkan pengganti saya? Suara Eko terdengar masih menahan sakit. Pikirmu semudah itu melepaskan perjanjian dengan jin? Kali ini suara Mbah Banu agak sedikit membentak. Besok tepat tengah malam dia akan datang dan mengambil haknya. Setelah itu kamu baru bebas dari perjanjian ini. Eko hanya bisa menunduk. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Dan untuk kamu, jangan pernah lepaskan cincin ini, apapun kondisinya. Cincin ini akan memberikan jalan yang mudah untuk semua keinginanmu.
kata Mbah Banu sambil menatap ke arahku. Dan ingat, untuk pertama kali dia akan mengambil orang yang kamu cintai. Lalu setiap tanggal 1 bulan Suro, dia akan mengambil korban dari orang yang merasakan kebaikanmu, kata Mbah Banu lagi. Karena dirasa sudah malam, maka kami pun pamit kepada Mbah Banu dan istrinya. Eko langsung menghidupkan mobil dan langsung melaju di atas jalan bebatuan ini. Jalan ini membelah perkebunan karet sejauh hampir 5 kilometer. Mobil kami terus melaju tanpa ada percakapan sama sekali malam itu. Sesampainya di rumah Eko, kami langsung duduk di ruang tamu dan terlihat Milta istrinya berjalan dari arah dapur dengan mengenakan baju tidur dan membawakan beberapa gelas air untuk kami. "Dari mana saja sih, Pak? Kok sampai malam begini?" tanya Milta. "Oh, kami habis berkeliling. Aku habis ngajak Bayu jalan-jalan. Besok kan dia sudah balik ke Jakarta," kata Eko. "Kok cepet amat sih? Apa tidak mau nginap lagi?" Lirikan mata Milta genit menatapku. Aku merasakan cincin ini terasa hangat dan berpikir bahwa ini adalah salah satu reaksi dari kehebatan cincin ini. Melihat hal ini, Eko langsung menyuruh istrinya ke kamar. "Wah, gawat bro. Mendingan kamu balik aja malam ini. Bukannya ngusir, daripada ada apa-apa sama bini gua. Lu nginep aja di hotel. Besok pagi baru balik ke Jakarta," kata si Eko. "Ini, gua kasih uang buat nginep di hotel dan buat ongkos lu balik," kata Eko sambil mengeluarkan sejumlah uang yang menurutku cukup untuk biaya hidup sebulan. "Oh, ya udah bro. Kamu atur aja baiknya. Gua beres-beres barang dulu ya," kataku sambil berjalan ke kamar atas untuk mengambil semua perlengkapanku. Setelah semua siap, aku berpamitan dengan Eko dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk sesuatu yang saat itu aku anggap sangat membantu. Aku lalu diantar security Eko menggunakan mobil menuju hotel. "Abang mau naik apa ke Jakartanya?" kata security. "Oh, pesawat mungkin bang," kataku yang berpikir uang dari Eko sudah jauh dari cukup untuk ongkos pulang dan biaya hidup selama 1 bulan. "Ah, kalau gitu aku carikan hotel yang dekat-dekat dengan arah bandaranya. Nanti si abang ini tinggal naik bentor saja dari hotel itu," kata security yang mengantarkanku. "Bentor? Apa itu bang?" tanyaku. "Oh, becak motor bang. Ah, ya macam itulah," kata security. Dia menunjuk sebuah kendaraan motor dan di samping bagian belakangnya terdapat tempat tambahan yang dibuat sedemikian rupa agar penumpang bisa duduk di situ. "Oh, unik juga ya bang. Makasih ya infonya." "Oh iya bang, bisa cari agen pesawat dulu yang buka 24 jam? tanyaku. "Oh siap bang, ada nanti di kota." Ketika asik berbincang, mobil kami ternyata sudah berhenti di salah satu agen tiket pesawat. Aku lalu memesan tiket pesawat pagi dan membayar sejumlah uang kepada seorang agen di sana. "Jam 7:50 ya mas, ini tiketnya," kata pria itu. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel yang berada di pinggir jalan, tidak jauh dari tempatku memesan tiket tadi. Agak ramai tempatnya dan terdapat sebuah minimarket kecil di samping hotel tersebut. Aku lalu mengucapkan terima kasih kepada security yang baru saja mengantarkanku dan tidak lupa memberikan uang rokok untuknya. "Ah, apa ini bang? Tak usah lah," katanya sambil mengambil uang dari tanganku. "Hahaha, tak apa-apa bang, anggap aja ucapan terima kasih saya." Setelah security itu pergi, aku lalu masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar kepada resepsionis. "Semuanya 300.000 pak,"
Bisa pinjam KTP-nya sebentar? Kata resepsionis cantik itu sambil tersenyum kepadaku. Aku lalu memberikan sejumlah uang dan KTP kepada wanita ini. Dan wanita ini langsung mencatat namaku di dalam buku besar miliknya. Setelah proses pemesanan kamar selesai, wanita itu berdiri sambil membawa sebuah kunci kamar hotel. "Mari saya antar," kata wanita itu yang kembali menebar senyum ke arahku. "Loh, rombainya tidak ada ya mbak?" tanyaku. Agak sibuk kayaknya," jawabnya cuek sambil terus berjalan menaiki tangga. Aku terus mengikutinya dari belakang. Terlihat bodi wanita itu meleak-leok nakal di depanku. Astaga. Aku berusaha untuk fokus pada setiap langkahku menaiki tangga ini. Lantai 3, dan kamarku ada paling ujung di antara beberapa kamar di lantai ini. Wanita itu masuk dan menyalakan lampu serta penyejuk ruangan. "Kalau butuh apa-apa, masnya bisa nelpon ke bawah ya. Nomornya ada di atas meja dekat telepon," kata wanita itu yang kembali memberikan senyuman ke arahku. Setelah wanita itu pergi, aku langsung menutup pintu dan mengganti pakaian. Teringat kembali wajah istri dan anakku. "Aku akan membawakan kebahagiaan untuk keluarga kita, sayang. Tunggu saja." Aku pun terlelap, dan aku bermimpi sangat aneh malam itu. Aku melihat sebuah kolam yang airnya berwarna merah. Di dalam kolam itu, terlihat beberapa ikan berwarna kuning keemasan yang meloncat-loncat seperti ingin keluar dari dalam kolam itu. Aku lalu menangkap seekor ikan, dan seketika ikan itu berubah menjadi busuk dan tinggal tulang belulang. Lalu aku menangis, seolah habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Esokan harinya, setelah meminum kopi yang kupesan di resto hotel ini, aku bersiap untuk ke bandara. Saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi, dan sudah ada beberapa bentor yang mangkal di seberang hotel ini. Aku lalu memakai jasa salah satu bentor di sana, dan kami pun berangkat ke bandara. Singkat cerita, sampailah pesawatku di Jakarta. Setelah mengambil tas ranselku pada pengambilan bagasi penumpang, aku pun keluar dan langsung memesan taksi. Entah kenapa, hatiku sangat bahagia sekali setelah melewati pengalaman-pengalaman aneh selama berada di Sumatera. Kini, aku seperti akan memulai kehidupan baru yang aku yakin akan jauh lebih bahagia. Di tengah perjalanan, aku menyempatkan mampir di toko mainan, membeli mainan-mainan yang agak bagus untuk anak kesayanganku di rumah. Waktu masih menunjukkan jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Jadi aku rasa masih ada waktu untuk mampir sebentar membeli oleh-oleh untuknya. Mobil kami melanjutkan perjalanan kembali, dan beberapa lama tibalah aku di depan gang rumahku. Setelah membayar taksi, aku melangkah penuh kebahagiaan, membayangkan anak dan istriku yang melihat aku pulang membawa uang dan mainan untuk anakku. Di depan gang terdapat bendera kuning, dan sempat berpikir, siapa yang meninggal? Aku teringat oleh perkataan Mbah Banu bahwa orang yang kita sayang akan diambil terlebih dahulu oleh jin penunggu cincin ini. Astaga, aku langsung berlari ke rumahku, dan nampak rumahku sudah dipenuhi oleh beberapa warga. Firasatku sudah tidak enak. Aku langsung menuju ke dalam rumah, dan nampak sosok anak kecil yang sudah terbujur kaku dan tengah dikafani. Rama,
Air mataku seketika jatuh tak tertahankan. Iya, dialah Rama, anak kesayanganku yang telah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sedih, hancur, menyesal, marah. Entah apa lagi yang aku rasakan saat itu. Aku hanya bisa pasrah sambil terus menangis dan memeluk tubuh anakku tercinta. Sudah 1 minggu berlalu semenjak meninggalnya putra kesayanganku. Hati ini seperti hancur. Setiap detik, aku selalu mencoba untuk menerima resiko dari jalan yang aku tempuh. Dan hari ini, aku harus mendapatkan juga hakku dari perjanjian antara aku dan makhluk itu. Hari Minggu ini, aku berencana pergi ke Pak Nur. Dia adalah investor bisnisku dulu ketika aku mendirikan usaha event organizer, disingkat EO. Dengan keyakinan bahwa batu ini akan membantuku membujuk hatinya yang sempat membeku karena kesalahanku waktu itu. "Mau kemana, Pak?" tanya istriku. "Rumah Pak Nur, mah," kataku sambil menghidupkan sepeda motor yang aku pinjam dari tetangga. "Memang dia masih percaya sama kamu, Pak?" "Kita nggak akan pernah tahu kan kalau belum coba," kataku yang langsung pergi setelah mencium kening istriku. Rumah Pak Nur ini sebenarnya tidak seberapa jauh. Namun, karena jalan yang aku lewati hari ini banyak jalan yang buka tutup, akhirnya aku tiba di rumahnya setelah melalui perjalanan hampir 1 jam lamanya. Ketika sampai di pintu gerbang rumahnya, cincin di jariku terasa hangat. Aku pun semakin yakin untuk menemui bos muda ini. "Aku butuh bantuanmu," kataku dalam hati sambil mengusap-usap cincin biru ini. "Assalamualaikum," kataku kepada seorang tukang kebun yang berada di halaman rumah Pak Nur. "Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa ya mas?" kata lelaki itu. "Mau ketemu Pak Nur? Saya Bayu, kawan lamanya, Pak." "Oh, baik-baik. Tunggu sebentar mas. Silakan duduk dulu." kata lelaki itu sambil mempersilahkan aku duduk di teras rumah itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk memanggil Pak Nur. Setelah beberapa lama, lelaki itu keluar dan di belakangnya nampak Pak Nur tersenyum padaku. "Waduh, kemana saja Mas Bayu? Kemarin saya mau ke rumah Mas Bayu. Kata Iwan, anak Mas Bayu habis meninggal ya. Jadi saya nggak jadi deh ke sana," kata Pak Nur. "Iya Pak, Rama meninggal sekitar seminggu yang lalu. Tapi kemarin malam saya ketemu Iwan, dia tidak bilang apa-apa soal Pak Nur," kataku. "Oh, turut berduka ya Mas. Mungkin Iwan lupa sampaikan kali. Duduk dulu," kata pria itu yang kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Pak Nur keluar sambil membawa sebuah brosur dan amplop coklat di tangannya. "Jadi 2 bulan lagi perusahaan saya mau merayakan hari jadi dan seluruh cabang akan diundang. Acaranya mau saya adakan di kantor pusat. Mas Bayu sudah pernah ke kantor saya kan?" tanya Pak Nur. "Oh, sudah Pak," kataku sambil memegang brosur yang tadi dibawa Pak Nur. Dan ternyata adalah brosur wedding. Kalau itu kawan saya anaknya mau nikah Mas. Semalam datang ke rumah. Anaknya sudah keliling-keliling tanya-tanya WO dan ya tertarik dengan paketan di situ," kata Pak Nur yang sesekali menghisap rokok kretek miliknya. "Itu kan dia dapat harga 350 juta all in. Kira-kira Mas Bayu bisa nggak buat konsep seperti itu nggak? Dan kalau bisa harganya di bawah itu, dia mau acaranya outdoor di kolam renang Mas," kata Pak Nur. "Untuk yang acara kantor saya
Saya sudah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta. Nanti kurang lebihnya kita bisa bicarakan lagi. Saya rencana mau memanfaatkan lantai 1 dan 2. Tapi saya mau ada tenda juga yang terpasang di halaman parkiran kantor. Semua full AC. Untuk rincian detailnya, besok Mas Bayu tinggal ambil ke kantor saja, kata Pak Nur. Oh, bisa Pak Nur. Saya akan memberikan layanan terbaik saya untuk acara Pak Nur, kataku penuh semangat. Iya, saya percaya sama Mas Bayu. Soal kejadian kemarin, saya harap Mas Bayu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali ya, kata Pak Nur mencoba mengingatkanku. Kemudian Pak Nur mendapat telepon yang aku rasa sangat penting saat itu. Sudah Mas Bayu, saya mau ada urusan. Besok Mas Bayu jangan lupa ke kantor saya ya. Iya Pak Nur, pasti, kataku sambil menganggukkan kepala. Nah, ini dipegang dulu saja. Nilainya kurang lebih ada sekitar 20 juta. Ini hanya sekedar tanda jadi saja. Besok sisanya Mas Bayu bisa ambil ke kantor saya, kata Pak Nur sambil memberikan amplop coklat yang berisi uang. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Kemudian aku pamit dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua ke istriku. Dan istriku tentu saja senang bukan main. Aku memberikan semua uang itu kepadanya untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayarkan beberapa hutang-hutang kami di warung. Aku teringat Eko dan segera menghubunginya. Bro, aku habis ini nerima kerjaan nih. Wah, gila bener ya nih cincin, kataku dengan perasaan senang. Oh, udah, katanya singkat. Loh, kenapa kamu sakit? Kataku agak bingung. Lo inget gak ucapan bapakmu soal perjanjian terakhir gua? Kata si Eko. Ya, kenapa? Besok malam setelah lo cabut, persis seperti yang Mbah bilang, istri gua kejang-kejang, Bay. Dan lo tahu kan akhirnya gimana? Kata dia agak sedikit sedih. Innalillahi. Astaga kok, yang benar aja ya. Nanti kalau lu udah agak tenang, lu bisa telepon gua. Aku coba untuk memberikan waktu untuk Eko bisa tenang. Iya Bay, tanya. Jaga semua orang yang lu sayang selama masih ada waktu, kata Eko sambil menutup teleponnya. Aku lalu memikirkan nasibku sekarang. Bagaimana nantinya hidupku? Bagaimana aku bisa hidup tanpa orang-orang yang aku sayang? Semenjak aku pegang event di acara Pak Nur, aku seperti terbang di atas angin. Banyak event-event besar yang sukses aku tangani, dan aku mulai membangun kerajaan bisnisku kembali. Kali ini harus lebih besar dari sebelumnya, tekadku. Beberapa bulan berikutnya, aku sudah mampu untuk menyewa kantor dan merekrut sejumlah karyawan. Dan beberapa bulan lagi, aku akan membeli rumah agak besar di kawasan Bekasi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa, kalau bulan besok sudah saatnya makhluk itu menagih persembahan dariku. Aku mulai agak gelisah. Siapakah yang akan aku korbankan? Aku memiliki sebuah rencana agar nantinya tidak terlihat mencurigakan. Dan kupanggil semua karyawanku untuk berkumpul di ruang meeting, termasuk security dan office boy. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu. Mulai saat ini, setiap 1 tahun sekali, saya akan memberikan hadiah kepada salah satu karyawan terbaik di kantor ini. Saya akan memberikan sebuah sepeda motor dan uang senilai 10 juta rupiah, kataku. Iya Pak, terima kasih Pak. Semua karyawanku bertepuk tangan, dan terlihat wajah mereka nampak senang sekali. Dan untuk kali ini, setelah melalui pertimbangan secara matang, maka hadiah kali ini saya berikan untuk Mbak Wiwit.
aku. Menurutku keputusan ini tepat, karena Mbak Wiwit baru saja memiliki seorang anak yang baru berusia 5 bulan. Antara senang karena sudah mendapatkan target, di sisi lain aku pun kasihan dengan Wiwit dan anaknya saat itu. Tapi aku harus bagaimana lagi? Inilah jalanku. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat di mana makhluk itu mengambil korbannya. Malam itu, aku agak gelisah dan merasakan cincin ini terasa hangat di jariku. Keesokan harinya, aku mendapatkan informasi dari security bahwa Mbak Wiwit tidak masuk karena anaknya meninggal semalam. Singkat cerita, sudah setahun lebih aku menjalani hidup sebagai pelaku pesugihan, dan semua yang aku inginkan dapat aku lakukan. Uang, harta, semua telah aku miliki. Hampir setiap bulan, aku dan istriku pergi liburan. Hal yang tak aku dapatkan ketika hidup susah pasca kebangkrutan usahaku dulu. Namun, setelah beberapa lama, aku menjadi pribadi yang jauh berubah dari aku yang sebelumnya. Mudah tersinggung, marah, dan belakangan sering terjadi keributan-keributan antara aku dan istriku. Karena itulah, aku jadi sering keluar malam. Awalnya hanya untuk menghilangkan penat, minum-minum, berpesta bersama teman-teman, dan lain-lain. Hingga pada suatu malam, ketika aku hendak pulang dari salah satu diskotik di Jakarta, aku enggan untuk pulang melewati jalan tol, karena aku agak sedikit mabuk juga waktu itu. Pikirku, jika memang nanti aku tidak kuat bawa mobil, aku bisa sewa hotel di perjalanan untuk istirahat. Aku melewati jalan di Harmoni dan mengambil jalan arah Cempaka Putih untuk lanjut ke Pulau Gadung. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi dini hari, dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Ketika melewati sepanjang jalan di kawasan Pulau Gadung, tiba-tiba dari arah kanan terlihat seorang lelaki tua menyeberang jalan. Aku kaget. Aku langsung menginjak pedal rem dan membuang arah mobilku ke sebelah kiri hingga sedikit menabrak pembatas jalan. Karena marah, aku pun lantas membuka pintu mobilku dan hendak memarahi orang tua ini. Namun orang tua ini malah mendatangiku dan menatapku penuh rasa iba. Harta bisa dicari, namun kebahagiaan hanya ada di hati, kata orang tua itu sambil terus memandangiku. Seperti tersambar petir, tubuhku lalu bergetar. Kata-katanya seperti tepat menusuk jantungku. Orang tua itu lalu melanjutkan langkahnya, dan setelah agak tersadar dari lamunan, aku langsung memanggilnya. Pak, mohon maaf Pak, tadi saya agak ngelamun bawa mobilnya, kataku. Banyak istighfar, banyak-banyak istighfar ya nak. Jangan sampai kosong hati kamu, kata Pak tua itu. Oh iya Pak, maksud perkataan Bapak tadi apa ya? Yang mana ya? Oh, sudahlah. Tidak baik bicara di tengah jalan begini. Kalau kamu mau ngobrol dengan saya itu selalu ada di masjid, kata orang tua ini sambil menunjuk sebuah masjid yang hanya terlihat kubahnya saja dari posisiku saat itu. Sudah, kamu harus cepat pulang. Kasihan keluargamu menunggu di rumah, kata dia sambil melanjutkan langkahnya. Dan kali ini dia benar-benar meninggalkanku. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum jalan, aku lihat kembali orang tua ini dengan raut wajahnya yang bijaksana.
terlihat sejuk sekali di mataku. Esokan harinya, aku kembali memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya aku menemuinya lagi. Orang tua yang misterius. Siapakah dia? Aku lalu memandangi cincin yang menempel di jariku dan mengingat bahwa aku telah jauh menyimpang dari jalan Tuhanku. Aku memang memiliki segalanya sekarang, namun tetap saja hati ini masih terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari kehidupanku. Dan tanpa terasa, air mataku menetes, dan hati ini ingin sekali melakukan kewajibanku sebagai umat muslim. Ya, sholat. Aku memaksakan langkahku untuk mengambil air wudhu. Sesampainya di kamar mandi, aku hidupkan keran air dan mulai membasuh kedua tanganku. Namun tiba-tiba, cincin ini terasa panas sekali di jariku. Sampai-sampai aku berteriak karena jariku seperti terbakar. Setelah agak reda, aku lalu melepaskan cincin ini dan kembali membasuh kedua tanganku. Dan kembali jariku merasakan panas yang luar biasa. Akhirnya, aku mengurungkan niatku untuk sholat. Aku lalu teringat orang tua itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya, berharap kan ada solusi dari masalah yang tengah aku hadapi ini. Aku mengambil kunci mobilku dan berjalan menuju garasi. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi ke tempat pertemuanku dengan orang tua semalam. Hari ini jalan agak lengang. Mungkin karena hari Minggu, jadi jalan agak lancar. Karena biasanya rute yang aku tempuh ini sangat macet di hari-hari biasa. Sesampainya aku di jalan semalam, aku melihat sebuah kubah masjid dan mengikuti jalan yang menuju ke arah masjid itu berada. Setelah sampai di parkiran masjid, aku lalu turun dan tampak orang tua itu sedang duduk berbincang-bincang dengan beberapa orang di teras masjid. Dia lalu tersenyum kepadaku. Nampak wajahnya yang penuh karisma menyambut kedatanganku. Gusti Allah punya rencana baik. Ia bisa membolak-balikkan hati manusia, dan dia juga yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Mari, sini duduk, kata orang tua itu sambil memberikan ruang untukku. Setelah bersalaman kepada beberapa orang yang ada di situ, aku pun duduk berhadapan dengan orang tua ini. Kamu udah zuhuran belum? Tanya orang tua ini. Belum, Pak. Nah, sholat dulu sana. Oh iya, sebelum wudhu, cincinnya sini, biar bapak yang pegang. Akan lebih afdol. Agak ragu awalnya untuk kembali mengambil air wudhu, mengingat kejadian di rumahku tadi. Terlebih harus memberikan cincin ini ke dia. Sudah, tidak apa-apa. Sholat taubat dulu. Kalau merasa punya salah ke Gusti Allah ya. Akhirnya dengan agak berat aku menyerahkan cincin ini kepada dia. Weh, bagus bener cincinnya Pak. Mahal pasti ini ya. Hanya salah seorang kepada orang tua itu. Bagus, hanya tampilan luarnya saja. Dalamnya kan kita tidak tahu, kata orang tua ini sambil melirik ke arahku. Aku lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali menghidupkan keran air. Perlahan-lahan aku basuh kedua tanganku. Dan anehnya, kali ini sudah tidak terasa panas lagi. Aku lanjutkan membasuh wajahku. Dan tanpa terasa, air mataku jatuh bersama tetesan air wudhu ini. Setelah selesai berwudhu, aku melangkah ke dalam masjid. Nampak orang tua itu dan beberapa orang masih asik berbincang. Orang tua itu menoleh ke arahku
dan memberikan senyum dari wajahnya yang penuh karisma. Sesuai arahan beliau, aku melakukan salat taubat terlebih dahulu. Dari mulai niat, takbir, sampai ketika salatku berakhir, air mata ini tidak berhenti menetes. Dalam hatiku, seperti ada sesuatu yang terbebas di sana. Setelah lama menghilang, ini pancaran itu semakin jelas kuasakan. Tenang, damai, sebuah momen yang begitu langka dalam hidupku. Ya Tuhan, ampuni segala khilafku. Kupasrahkan semua kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Itulah doaku ketika sholat taubat. Selesai sholat taubat, aku kembali berdiri dan langsung melakukan sholat zuhur. Aku berusaha fokus menghadap Sang Pencipta. Ketika selesai mengucapkan salam, orang tua itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Astaga, perasaan apa ini? Kenapa seperti ada aura positif yang memancar dari orang ini? Batinku. Sudah sholatnya, kata orang tua itu. Sudah Pak. Tuhan menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Perkenalkan dulu, nama saya Ali. Siapa nama kamu, Nak? Saya Bayu, Pak. Hari Jumat malam, selepas tahajud, saya ketiduran dan bermimpi berjalan untuk melakukan tahajud di masjid ini. Lalu di tengah perjalanan, saya melihat seekor elang jatuh di jalan waktu kita bertemu semalam. Saya lalu mengambil elang itu, dan elang itu seperti menangis, meminta pertolongan saya. Orang itu menghentikan sejenak kata-katanya, lalu kembali berkata, lantas besok malamnya saya mencoba untuk melakukan tahajud di masjid ini, seperti yang saya mimpikan kemarin malam. Masya Allah, dan ternyata Gusti Allah mempertemukan kita, kata Pak tua itu. Lalu soal ucapan Bapak semalam itu, apa ya maksudnya, Pak? Ketika kamu keluar dari mobil, saya melihat sosok makhluk yang sedang mengikutimu, Nak. Makhluk itu menatap marah ke arah saya. Dan situ saya tahu kalau kamu sedang ada urusan sama dia, kata dia sambil kembali menampakkan senyum di wajahnya. Iya, Pak. Sebenarnya itu masalahnya. Saya sempat khilaf waktu itu. Tidak kuat hidup susah. Maka saya digelapkan oleh sahabat saya, Pak. Aku menceritakan semuanya kepada Pak Ali. Pak Ali begitu serius mendengarkan semua ceritaku dan penyesalanku atas semua kesalahanku. Dia hanya senyum-senyum kecil dan kemudian mengeluarkan lagi cincin yang aku serahkan ke dia dari kantong bajunya. Yang seperti ini sudah banyak. Bukan cuma kamu, Nak. Selagi kamu mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi, Bapak yakin Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Agak sedikit lega mendengarkan penjelasan darinya, mengingat sudah berapa nyawa yang hilang akibat dari pesugihan cincin ini. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanyaku. Kalau Nak Bayu berkenan, saya bisa bantu. Kita selesaikan ini di rumah Nak Bayu, kata Pak Ali. Aku lalu berpikir, bagaimana dengan istriku? Jika Pak Ali datang, otomatis istriku pasti tahu semua tentang cincin ini. Juga kematian anakku, tentu saja. Tapi istri saya belum tahu, Pak, soal ini. Dan saya takut dia akan marah. Lebih, anak kami meninggal karena... Sudah.
Jodoh, maut, rezeki, Gusti Allah yang ngatur. Kalau anakmu meninggal itu bukan di luar rencana Allah. Kalau waktu itu Allah belum mau anakmu meninggal, jin sekuat apapun tidak akan mampu melawan kehendaknya. Satu-satunya cara adalah melenyapkan makhluk ini. Sudah cukup dia menyesatkan banyak orang. Soal istrimu, biar bapak yang bicara nanti. Semua ucapan yang keluar dari mulut orang ini sungguh membuatku lega. Ada sedikit harapan untuk bisa hidup tenang lagi. Pak Ali lalu mengajakku ke teras masjid, dan nampak orang-orang tadi masih duduk untuk menunggu kehadirannya dari dalam masjid. Kami lalu berbincang-bincang. Sekilas, aku menilai Pak Ali. Dia adalah orang yang ramah, bahkan kepada orang yang usianya jauh di bawah beliau. Dari sisi agama pun, ilmunya sangat mendalam. Terbukti, beberapa pertanyaan dari orang-orang ini beliau jawab dengan dasar ayat-ayat Quran. Dan begitu logis diterima akal manusia awam sepertiku. Aku terus mengikuti perbincangan ini, sampai tak terasa waktu sudah memasuki asar. Salah seorang di antara kami pun berdiri dan langsung mengumandangkan azan. Kami semua lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali memasuki masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Warga di sekitar masjid pun mulai berdatangan, dan Pak Ali maju ke depan untuk mengimami kami semua. Selesai sholat, Pak Ali menghampiriku yang masih melafazkan zikir. Nak, sini sebentar. Pak Ali mengajakku ke salah satu sudut ruangan untuk menjauhi para jamaah yang masih sibuk berzikir. Cincinmu biar bapak pegang. Sekarang kamu pulang saja. Nanti habis isya, insya Allah saya diantar murid saya ke rumah kamu, kata Pak Ali yang agak mengecilkan suaranya, takut mengganggu para jamaah. Baik Pak, nanti akan saya berikan alamat lengkap saya. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu akan bagaimana ke depannya, kataku. Bukan karena saya, tapi ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah. Setelah mencium tangan beliau, aku pun pamit dan langsung menuju parkiran. Aku lalu keluar dari masjid itu menuju rumahku. Rasa hati ini sangat tentram. Jauh sekali berbeda sebelum aku bertemu dengan Pak Ali. Sesampainya di depan rumah, aku melihat istriku dan beberapa warga sedang berkerumun sambil menatap ke arah rumahku. Ada apa ini? Pikirku dalam hati. Aku lalu memarkirkan mobilku di seberang jalan depan rumah. Lalu, cepat-cepat aku menghampiri istriku yang masih agak ketakutan. "Kenapa, Mah?" tanyaku. "Ah, dari mana sih kamu? Tadi, waktu aku mau memakai mobil, aku melihat seekor ular besar, Pak. Dia ada di jok depan mobil," kata istriku. "Ular apa sih, Mah? Sekarang mana ularnya?" "Ya, tidak tahu, Pak. Tadi pas buka pintu mobil, aku kaget dan langsung menutup pintu mobil lagi. Pas dicari-cari warga, tidak ada ularnya." Tidak mungkin ular sebesar itu bisa masuk ke dalam mobil istriku. Sekalipun ada celah, pasti keluarnya pun ketahuan oleh warga atau istriku. Ular apa itu? Dan pertanda apa ini? Setelah dirasa sudah aman, warga pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku dan istriku lalu masuk ke dalam rumah. Dan terasa hawa di ruangan rumahku terasa berbeda, sangat mencekam. Ada apa ini? Ma, nanti malam ada teman aku yang mau datang ke sini," kataku. "Siapa, Pak?" "Papa juga baru kenal. Dia seorang ustadz namanya Pak Ali. Aku ngerasa kita butuh siraman rohani agar hati bisa lebih sejuk. Aku sudah lelah
Setiap saat kita selalu bertengkar. Kehidupan rumah tangga kita seperti neraka saat ini, kataku. Iya, Pak. Aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita jadi mudah cekcok. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya, Pak, kata istriku sambil memegang tanganku. Iya, aku juga, Mah. Sekarang sudah mau maghrib. Sebaiknya kita bersiap ke musola. Sudah lama juga kita tidak ikut sholat berjamaah di sini, kan? Kataku pada istriku. Iya, Pak, kata istriku yang langsung masuk ke kamar, ngambil perlengkapan untuk sholat. Setelah mengunci pintu, kami pun meninggalkan rumah kami menuju sebuah musola dekat rumah. Sesampainya di musola, terlihat seorang pria yang kukenal wajahnya. Dia adalah Qasim, bekas sopir pribadiku dulu yang aku pecat karena menumpahkan secangkir kopi di dalam mobilku. Ya, aku benar-benar orang yang temperamental saat itu. Aku memecat orang yang hanya karena dia melakukan kesalahan kecil. Assalamualaikum, Pak Qasim, kataku kepada pria parubaya itu. Waalaikumsalam, Pak Bayu, kata Pak Qasim. Pak, mohon maaf untuk kejadian waktu itu. Tidak sepantasnya saya memarahi Bapak karena hal sepele ya, Pak. Ah, sudahlah Pak Bayu. Saya kira saya juga sudah melupakan kejadian itu kok, kata Pak Qasim sambil tersenyum. Alhamdulillah. Sekarang kerja di mana, Pak Qasim? Saya masih di rumah saja, Pak. Ya, kadang-kadang ambil serabutan saja. Yang penting halal lah. Oh, begitu ya, Pak. Kalau begitu, kalau Bapak tidak keberatan, besok Pak Qasim bisa kembali bekerja lagi. Dan insya Allah saya akan menaikkan gaji Bapak dari sebelumnya, kataku agak sedikit memaksa. Wah, yang benar nih Pak Bayu. Benar, Pak. Untuk apa saya bohong? Kataku sambil balik melempar senyum. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak ya Pak Bayu. Kebetulan anak saya juga lagi sakit dan memang lagi butuh biaya untuk berobat, kata Pak Qasim. Loh, sakit apa, Pak? Tangannya patah akibat terjatuh waktu bawa motor, kata Pak Qasim yang nampak agak sedih. Loh, sudah dibawa ke patah tulang, Pak? Oh, belum, Pak. Karena saya takut biayanya pasti dirawat inap soalnya. Oh, begini saja, Pak. Besok habis antar saya ke kantor, Pak Qasim bawa saja mobil saya, lalu antar anak Bapak ke patah tulang. Biar saya yang tanggung semua biayanya, Pak, kataku. Ya Allah, benar, Pak, kata dia dan sedikit mengeluarkan air mata. Benar, Pak. Insya Allah saya ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak, terima kasih Pak Bayu, kata dia sambil mencium tanganku. Aku langsung menarik tanganku yang hendak dia cium. Astaga, tidak apa-apa Pak, sudah. Saya hanya bisa bantu sebisa saya Pak, kataku. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Bayu, katanya. Ya sudah Pak, mari kita ke dalam, sudah mau azan ini, kataku menutup percakapan. Kami pun melangkah memasuki area musola. Nampak beberapa warga sudah siap untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Kembali, aku menghadap Sang Pencipta. Aku kembali berharap Dia yang Maha Besar mau menerima tobatku dan membantuku menyelesaikan semua masalahku. Setelah selesai melakukan sholat maghrib, aku menghampiri istriku dan meminta agar dia pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan jamuan kepada Pak Ali nanti. Sementara aku ingin lebih lama zikiran di musola ini. Karena terlalu asik berzikir, terasa sudah memasuki waktu Isya. Akhirnya aku melanjutkan sampai ke Isya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan setenang ini. Benar-benar damai sekali hati ini. Ketika selesai sholat dan berzikir, aku lantas bergegas pulang. Ingin santai di teras depan rumah bersama istri sambil menunggu kedatangan Pak Ali. Namun,
Ketika sampai di rumah dan membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Aku melihat tubuh istriku terkapar di samping meja makan. "Mama!" Aku bergegas menghampiri tubuh istriku dan kurasakan denyut jantungnya masih terasa. "Mama, apa yang terjadi sebenarnya, Ma?" Aku terus menggoncang-goncangkan tubuhnya. Namun istriku tetap tidak sadarkan diri. "Astaga, ya Allah, tolong bantu aku ya Allah," batinku. Aku terus menggoncang-goncangkan tubuh istriku. Setelah beberapa lama, usahaku tidak membuahkan hasil. Aku bergegas membawa tubuh istriku ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Belum sempat aku membuka pintu gerbang, aku melihat sorot lampu mobil berhenti di depan gerbang rumahku. Lihat dua orang pria turun dari mobil tersebut. Salah satu dari orang itu adalah Pak Ali, dan satu lagi aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Kedua orang itu langsung berlari ke arahku karena melihat aku tengah menggendong tubuh istriku. Pak Ali langsung masuk setelah membuka gerbang yang memang tidak aku kunci. "Astagfirullah, ada apa ini Nak Bayu?" tanya Pak Ali yang langsung membantuku mengangkat tubuh istriku. "Tidak tahu Pak, setelah dari masjid saya masuk rumah dan sudah melihat istri saya tidak sadarkan diri. Saya mau bawa dia ke rumah sakit Pak." Tidak usah, bawa masuk lagi ke dalam," kata Pak Ali. Walaupun saat itu kondisiku sedang panik, namun aku berusaha untuk bisa mengontrol diri. Aku lalu merebahkan tubuh istriku di atas sebuah sofa panjang di ruang tamu. Lalu Pak Ali duduk bersila di lantai dan menghadapkan wajahnya ke arah istriku. Sementara seorang pemuda yang tadi bersama Pak Ali mengeluarkan sebuah Al-Quran dari dalam tasnya dan tanpa dikomando langsung membacakan salah satu surat yang aku ketahui adalah surah Al-Jin. Seketika aku melihat tubuh istriku bergetar dan tanpa aku sadari hawa di sekitar tubuhku terasa hangat. Keringat menetes dari keningku. Tiba-tiba istriku bangun dan mendorong tubuh Pak Ali hingga beliau terjatuh. Terdengar istriku meraung-raung dan mengeluarkan suara agak berat. Aku secara refleks langsung memegangi istriku yang semakin meronta-ronta. Pemuda yang bersama Pak Ali pun tanpa henti terus membacakan surah Al-Jin, sementara Pak Ali menempelkan ibu jari tangan kanannya ke kening istriku sambil terus mengucapkan zikir, "Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar." Seketika tubuh istriku menjadi lemas. Namun aku melihat wajah istriku sudah mulai memucat. Pinggiran matanya pun sedikit menghitam. Lalu aku meraba detak nadinya. Astaga, mungkinkah peristiwa itu tidak mungkin bisa aku lupa? Aku merasa sangat kehilangan istriku. Air mataku pun kembali jatuh untuk orang yang aku sayang. Aku pun memeluk erat jasad istriku. "Dia masih ada di sini." Terdengar suara Pak Ali yang aku lihat masih duduk bersila dan memejamkan mata. Aku hanya bisa berharap sebuah keajaiban saat itu. Aku panjatkan doa-doa kepadanya. Aku pasrahkan semua hanya kepadanya. Jika memang ini adalah takdirnya, maka aku berusaha ikhlas. Aku terus menunggu. Waktu saat itu berjalan sangat lambat sekali bagiku. Sementara tubuh istriku sudah mulai membiru. Aku melihat Pak Ali. Beliau menunjukkan raut wajah yang tegang. Dia terus fokus dan terlihat pula keringat membasahi tubuhnya. "Ya Allah, tolong bantu aku ya Allah," batinku. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya aku melihat perubahan pada tubuh istriku. Kini tubuhnya kembali hangat.
dan pinggiran mata yang tadi menghitam ini telah hilang. Istriku pun kembali sadar. Aku membantunya duduk, lalu kuberikan segelas air putih kepadanya. Setelah agak pulih, istriku lalu bercerita. Tadi ketika sedang menyiapkan makanan, ada bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Lalu kemudian dia seperti berada di sebuah sumur yang sangat dalam. Namun di sumur itu ada banyak orang yang sedang menangis. Di dasar sumur itu terdapat sebuah ruangan besar. Ada banyak sekali orang di sana, termasuk istriku. Dia sempat berlari dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun ada semacam tembok yang tak terlihat yang tidak bisa ditembus olehnya. Sampai akhirnya dia sadar dan kembali saat ini. Kami mendengarkan semua cerita dari istriku. Begini nak, bapak ini hanya perantara. Ada beberapa hal yang ingin suamimu sampaikan. Namun takut kamu marah nantinya, kata Pak Ali kepada istriku. Maksudnya Pak? Tanya istriku. Begini mah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan dari kamu. Namun aku takut salah bicara dan akan menyakiti hati kamu mah. Makanya aku meminta tolong kepada Pak Ali ini untuk menjadi penengah di antara kita. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kesalahanku mah, kataku. Pak Ali pun menceritakan semuanya kepada istriku dan sesekali memberikan nasihat kepadanya. Awalnya istriku begitu syok mendengar kenyataan tentang harta yang kudapatkan ini, juga kepada nasib anak kami yang dijadikan tumbal oleh makhluk itu. Jadi anakmu kau korbankan mas, kata istriku. Tidak ada istilah korban di sini. Jika dilihat pakai kacamata agama, anakmu meninggal memang sudah jalannya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Yang penting suamimu sudah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, kata Pak Ali mencoba menenangkan. Dan untuk kamu nak, cukuplah hal ini menjadi pelajaran untukmu. Perbanyaklah ibadah kepada Gusti Allah. Jangan pernah putus asa, karena tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kalau hambanya tidak sanggup. Pak Ali kembali mengingatkanku. Kembali, ku teteskan air mata untuk kesekian kalinya. Aku sangat menyesal. Mengapa dulu aku begitu bodoh? Beruntung Allah masih sayang kepadaku, mempertemukanku dengan seseorang yang bisa menuntunku kembali kepadanya. Sudah, masa lalu biarkan sebuah pembelajaran. Nah, cincin ini sudah kembali menjadi cincin biasa. Ini saya kembalikan, kata Pak Ali sambil mengeluarkan cincin dari saku celananya. Ah, tidak usah Pak, ambil saja untuk Bapak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau bukan karena kebaikan Bapak, mungkin saya masih disesatkan oleh dunia, kataku. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang bisa menolong siapa yang dikehendakinya, kata Pak Ali menutup percakapan. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah hidupku sudah kembali normal. Usahaku masih berjalan sampai sekarang. Kini aku dikaruniai 2 orang anak yang cantik-cantik. Semoga pengalaman yang aku dapatkan bisa diambil manfaatnya untuk semua sahabat yang mendengarkan cerita ini. Demikian kisah ini, semoga menjadi pembelajaran bagi kita agar selalu hati-hati dengan tipuan-tipuan jin atau iblis yang selalu akan menjerumuskan, menyesatkan kita semua. Salam dari Bang Fawa, ini adalah kisah nyata. Wassalam.